Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, sekarang kita berada di materi ke-85, yaitu konsekuensi beriman pada Al-Quran bagian 1. Di antara konsekuensi beriman pada Al-Quran adalah selalu mengakrabi Al-Quran. Al-ansu bihi, yaitu pertama tilawatan, selalu berusaha membacanya. Allah Ta'ala menyebutkan keutamaan tilawah atau membaca Al-Quran melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamu sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra aw alaniyatan yarjunati jaratalan tabura li yuwaffiyuhum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurur syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan pada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surat Fatir, Quran Surat ke-35 ayat 29-30. Ayat di atas menyebutkan bahwa orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dikelompokkan ke dalam golongan orang-orang yang mengharapkan bisnis yang tidak akan merugi. Mereka mendapat pahala yang berlipat ganda dan mendapatkan curahan karunia-Nya. Kedua, fahman, berupaya memahami maknanya. Mempelajari dan memahami Al-Quran adalah sebuah keniscayaan karena ia adalah kitab petunjuk kehidupan bagi orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwahu wa yubassirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajron kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk pada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra, Quran Surat 17 ayat 9. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengecam pada orang-orang yang tidak mau tadabbur atau memperhatikan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Quran Surat Muhammad, Quran Surat ke-47 ayat 24. Allah Ta'ala juga mengecam orang-orang beriman yang lengah dari perhatian Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an taqsa'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa kasirum minhum fasikun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingatkan Allah dan kepada kebenaran yang telah turun pada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hadid, Quran Surat ke-57 ayat 16. Sebaliknya, orang yang mau memperhatikan Al-Quran, yakni dengan mempelajari dan mengajarkannya, disebut oleh Rasulullah SAW dengan ungkapan
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, tatbiqon atau berupaya melaksanakannya. Selain membaca dan mempelajari, ciri keakraban dengan Al-Quran yang lain adalah berupaya mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Para salafu soleh mencontohkan hal ini sebagaimana tergambar dalam hadis berikut ini. An Abi Abdirrahmani qala haddatsana man kana yuqri'una min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum kanu yaqtari'una mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayati fala ya'huduna fil asril ukhra hatta ya'lamu ma fi hadihi minal ilmi wal amali. Qalu fa'alimnal ilma wal amal. Riwayat dari Abi Abdurrahman As-Sulami, seorang tabi'in, ia berkata, telah menceritakan pada kami orang yang dulu membacakan pada kami, yaitu sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka dulu mendapatkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 ayat. Mereka tidak mengambil 10 ayat yang lainnya sehingga mereka mengerti apa yang ada di dalamnya, yaitu ilmu dan amal. Mereka berkata, maka kami mengerti ilmu dan amal. Hadis riwayat Ahmad nomor 24.197 dan Ibnu Abi Sabah nomor 29.929. Keempat, hifzan atau menghafalnya. Setelah membaca, mempelajari dan mengamalkan, yang tidak boleh kita lupakan adalah hifzan atau menghafalnya. Tentang keutamaan menghafal Al-Quran disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr. Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Qur'anil aqra wa wartaqi warattil kama kunta yurattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayati taqra'uha. Dikatakan pada orang yang membaca menghafalkan Al-Quran nanti, bacalah dan naiklah serta tartillah sebagaimana engkau di dunia mentartilnya, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca atau hafal. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1464 dan Tirmizi nomor 2914. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah berkata, hadis di atas menunjukkan keutamaan khusus bagi yang menghafal Al-Quran dengan hatinya, bukan yang sekedar membaca lewat mushaf. Karena jika sekedar membaca saja dari mushaf, tidak ada beda dengan yang lainnya, baik sedikit atau banyak yang dibaca. Keutamaan yang bertingkat-tingkat adalah bagi yang menghafal Al-Quran dengan hatinya. Dari hafalan ini bertingkat-tingkatlah kedudukan mereka di surga sesuai dengan banyaknya hafalannya. Menghafal Al-Quran seperti ini hukumnya fardu kifayah. Jika sekedar dibaca saja, tidak gugur kewajiban ini. Tidak ada yang lebih besar keutamaannya dari menghafal Al-Quran. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis di atas, dan inilah makna tekstual yang dianggap malaikat akan mengatakan pada yang menghafal Al-Quran, bacalah dan naiklah. Jadi yang dimaksud sekali lagi adalah bagi yang menghafal Al-Quran dari hatinya. Al-Fatwa Al-Hadisiyah. Itulah tadi teman-teman materi ke 85, yaitu konsekuensi beriman kepada Al-Quran bagian 1. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.